Moshi Moshi, selamat datang di channel Misana Sora, channel keduanya Sora buat pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, makasih banyak ya. Kita hari ini akan memulai tentang sebuah pembacaan, yaitu perenungan mendalam dirinya tentangmu. Ya, jadi ada seseorang yang sudah merenungi tentang mendalam, mungkin tentang kamu, perasaannya ke kamu dan sebagainya. Kita mari lihat ya, perenungan mendalam dirinya tentang kamu. Kita mau lihat dulu hari ini pembacaannya seperti apa. Oke. Orang ini menyadari dari banyak perenungan dia tentang kamu yang mendalam, kamu adalah seseorang yang banyak membantu hidup dia itu energinya bisa lebih lancar jalannya. Ya, adanya kamu di dalam hidupnya dia itu membawa kestabilan dan membawa harmoni yang baik di dalam hidupnya dia, khususnya tentang masalah emosi dan perasaan. Ya, jadi banyak di sini yang kalian itu menyeimbangkan mungkin emosinya dia, kalian menyupport emosinya dia, gitu loh ya. Dan dia itu bisa berasa lebih stabil dan lebih tenang dengan kehadirannya kamu di dalam hidupnya dia. Oke, itu yang pertama. Yang kedua. Oke. Kalau yang Sora lihat di sini, ya, perenungan dia yang mendalam, salah satunya adalah dia kehilangan kestabilan mungkin ya, bisa saja sekarang ya, karena sikapnya dia yang selama ini abai sama kamu. Jadi kalau yang Sora lihat, ada yang merasa kemungkinan besar ya, mulai memikirkan bagaimana dia itu sudah mengabaikan kamu. Ya, sehingga dia merasa hidupnya dia itu banyak yang tidak lagi stabil, tidak lagi harmoni, dia banyak mengalami kendala di dalam hidupnya dia. Ya, karena justru dia yang telah banyak mungkin mengabaikan kamu, tidak peduli sama kamu, gitu loh ya. Yang berikutnya, dia menyadari secara mendalam kamu bersama dengan kamu adalah banyak sekali kebahagiaan, banyak sekali positif yang kamu hadirkan di dalam hidupnya dia. Banyak hal yang telah kamu berikan untuk dia. Energi kamu, waktu kamu, kasih sayang kamu, perhatian kamu, atau bahkan secara materi ya. Jadi secara harafiah di sini, kehadiran kamu tuh seperti sebuah rejeki untuk dirinya dia sebenarnya kalau yang Sora lihat. Oke. Dan sebenarnya dari perenungan dia merasa bahwa dia ternyata masih punya percikan-percikan perasaan sama kamu, masih punya rasa sama kamu, seperti ingin memperbaiki hubungan yang mungkin selama ini hubungan kalian juga nggak stabil, nggak bagus, nggak berharmoni, karena saling mungkin cuek ya. Salah satunya adalah sikapnya dia yang cuek ke kamu, gitu loh. Oke. Begitu banyak konflik ya. Begitu banyak konflik yang saling membuat kalian menjaga jarak ya. Ada konflik di antara kalian ya. Yang sebenarnya dia ingin keluar dari situasi yang penuh dengan konflik ini dan memperbaiki dan memperbaharui keadaan. Oke. Kira-kira seperti itu. Apalagi yang dia renungkan yang mendalam tentang kamu. Dari perenungan dia yang mendalam, dia merasakan bahwa dia itu punya semacam jalan takdir dengan diri kamu. Ya, dia merasa bahwa pertemuan dengan kamu, kehadiran kamu di dalam hidupnya dia, itu bukanlah semata-mata sebuah kebetulan. Itu memang ada jalan dari universe ini, yang memang harus mempertemukan kalian gitu. Jadi di sini ada karmic relationship ya, apapun itu ya, yang sehingga meskipun dia berusaha jauh dari kamu atau kamu berusaha jauh dari dia, pasti baliknya ada akar lagi di mana kalian saling bertemu. Oke. Meskipun dia berusaha untuk menarik diri dari kamu, gitu loh. Tapi dia tidak bisa menghindar dari bagaimana takdir itu masih selalu mengikat kalian. Gitu. Dia berusaha menarik diri kalau yang Sora lihat di sini sebenarnya, ya. Ada situasi dia yang Sora udah bilang kan, sempat nyuekin kamu, bersikap dingin, tapi balik lagi ujung-ujungnya akhirnya dia tetap saja masih terikat secara perasaan sama kamu, gitu loh. Oke. Ada di sini dari kalian yang berdealing dengan Taurus, Virgo, serta Capricorn ya. Bisa saja zodiak kamu, bisa saja zodiak dia ya. Nah, orang ini tuh sebenarnya orang yang sangat realistis, orang yang sangat
berfokus kepada finansial juga ada, ya, kepada orang-orang yang hanya sebenarnya dia tidak begitu, awalnya itu dia mungkin tidak begitu mempercayai yang namanya karma dan sebagainya, karena itu kan sesuatu yang tidak bisa dilihat ya, tapi sesuatu yang bisa dirasakan. Oke. Kalau yang Sora lihat di sini banyak ya, mungkin dari dia menyadari bahwa satu yang Sora rasakan, ekspektasi dia sama kamu itu terlalu berlebihan ya, mungkin ya kalau yang Sora lihat di sini. Kayak di sini ada sisi dirinya dia itu yang merasa dirinya dia ada cenderung yang sedikit narsis gitu ya, percaya diri, merasa dirinya oke dan sebagainya, sehingga dia punya ekspektasi yang tinggi sama kamu. Oke. Nah, karena dia merasa bahwa aku layak nih dapat yang lebih baik dan sebagainya ya. Jadi confidence-nya tinggi ya. Itu yang Sora lihat. Tapi di satu sisi, ini juga bisa berarti ya, bahwa dia itu tidak bisa memenuhi ekspektasi kamu, apa yang kamu harapkan dan inginkan. Oke. Dari perenungan dia yang mendalam, dia merasakan bahwa dia itu banyak di dalam hati dan pikirannya. Hidupnya itu banyak sekali diarahkan ke arah kamu. Gitu loh. Seperti memang kamu tuh selalu saja menjadi seperti tempat tujuan atau seperti GPS hidupnya dia tuh selalu mengarahkan dia ke kamu. Oke. Dia menyadari bahwa yang dia renungkan adalah bahwa selama ini dia tidak banyak bersyukur sama apa yang sudah kamu lakukan sama hidupnya dia. Ya, dia banyak kurang bersyukur, banyak berperilaku kurang baik sama kamu. Tadi kan Sora udah bilang ya, yang cuek, yang dingin, yang menjauh, gitu loh. Oke. Dan dia menyadari bahwa kamu sebenarnya banyak sekali ada di sana dalam proses dia bertumbuh, dalam proses dia itu kamu bersabar untuk menunggu dia bisa berubah, gitu loh. Kalau Sora di sini, kamu selalu menyimpan harapan positif di balik sikap dia yang mungkin kurang baik ya. Kamu berusaha selalu menjaga dia dengan tulus, dengan kesayangan yang hati yang sangat mendalam. Itu yang dia akhirnya dia renungin, gitu loh. Kalau selama ini ya, perhatikan aja dari prosesnya dia ya, mungkin dari proses dia berproses dalam hidup ataupun pikiran, kamu ada di sana gitu loh. Dan dia sama ini menyadari bahwa dia itu telah banyak berbuat yang negatif dalam hidup kamu. Ya, entah itu toksik, entah itu mengulang pattern-pattern yang sama, kesalahan sama kamu, itu yang bisa dia sadari dan dia renungi gitu. Bahwa sama ini dia banyak berbuat kesalahan, tapi kamu masih berusaha untuk menerima dia. Dan yang paling terasa kuat buat dia itu punya ikatan perasaan sama kamu. Jadi hatinya dia itu selalu kepingin untuk bersama kembali sama kamu gitu loh. Bagaimanapun juga tadi kan Sora udah bilang, kayak mau jauh itu ya universe mengarahkan lagi dia ke kamu gitu loh. Walaupun sama ini dia itu sudah dia punya banyak kekhawatiran. Dia tadinya tidak yakin dengan perasaan dia tidak yakin dengan apa yang dia rasakan. Masa sih aku ada ikatan sama kamu gitu loh, sebenarnya. Oke? Tapi dia tidak bisa memungkiri gitu loh, bahwa hatinya dia, perasaannya dia gitu loh ya, seperti sebuah musim berganti gitu loh ya. Manusia itu kan juga bisa berganti seperti musim. Kita itu dekat loh dengan alam, karena kita bagian dari alam. Seperti musim yang berganti, begitu juga perasaan dia gitu loh. Dia seperti ingin ada pembaharuan gitu loh. Oke. Sekarang dia mulai memperhatikan kamu lagi. Ya, mulai mantau kamu lagi, mulai stalking kamu lagi. Karena mungkin saja dia khawatir kamu tidak mau menerima dia. Mungkin saja kamu sudah nggak mau berhubungan dengan dia. Orang ini masih berusaha menyembunyikan loh, menahan perasaan dia, berpura-pura kalau dia tidak punya perasaan yang mendalam sama kamu, padahal sebenarnya ada hasrat yang mendalam dari dalam diri dia. Di sini ada proses healing, ya. Entah kamu yang membantu dia untuk healing, gitu loh ya, atau kamu justru sekarang memang lagi healing gitu loh. Dia melihat bahwa kamu tuh sekarang lagi healing, lagi banyak fokus ke diri kamu sendiri gitu loh ya, fokus sama hidup kamu banget. Jadi kamu kayak memfokuskan energi kamu untuk diri kamu sendiri. Kamu banyak berkaca, banyak lebih ke arah menerima, memperbaiki ke dalam daripada apa yang ada di luar. Oke. Kita lihat lebih lanjut. Siapa sih sebenarnya orang ini? Orang ini tuh memang orang yang selalu bersemangat,
ya. Orang ini itu sering sekali cepat ya, tapi di satu sisi jadinya terburu-buru. Orang ini banyak hidupnya dinamis sekali, banyak pergerakan. Jadi kadang-kadang tuh seperti terburu-buru gitu loh. Itu tipe orangnya. Jadi dalam mengambil keputusan pun ya tidak banyak berpikir gitu loh. Orang ini itu selalu kelihatan ragu-ragu sama keputusan dia. Mau iya, mau enggak. Jadi kayak ada dualitas di sana gitu. Kadang sikap dia itu yang kayak antara mau apa enggak sama kamu tuh kamu juga kadang bingung. Ya. Orang ini juga kadang-kadang bisa mengalami susah untuk tegas sama keputusan yang mau dia ambil. Oke. Orang ini tuh sekarang banyak mengalami ketidaktenangan, banyak mengalami kekhawatiran dari banyak perjalanan hidupnya dia gitu ya. Dan orang ini tuh banyak yang sering sekali menjauh. Orang itu orangnya itu memang nggak bisa tenang gitu loh tipenya. Okay. Orang ini itu berusaha untuk mengejar kesuksesan, keberhasilan ya. Jadi kayak nama baik, reputasi itu penting buat dia gitu. Dia pengen berhasil ya. Pekerjaannya dia itu memang benar-benar dinamis kesana kemari ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang menuntut dia banyak dinamis dan pergerakan, atau ada juga yang mungkin kerja dalam bidang-bidang berhubungan dengan transportasi. Oke. Orangnya itu bisa tenang tapi menghanyutkan. Artinya apa? Kamu bisa saja dari awal tidak kelihatan dia itu bisa seperti itu ya, gitu loh. Jadi kamu kayak dalam tanda kutip kamu tuh ada sisi yang di-foolish sama dia, dibodohi sama dia. Di depan kamu gimana, di belakangnya beda, gitu loh ya. Jadi sebelumnya mungkin kamu tidak pernah menyangka dia akan bisa memperlakukan hal-hal yang ya banyak yang menyakiti kamu dan sebagainya. Kita coba lihatnya. Apa saja sih yang sudah dia lakukan sama kamu selain sikap dia yang tidak peduli? Orang ini itu banyak apa ya, kayak memainkan perasaan kamu. Ya, dia mengontrol perasaan kamu, menguasai perasaan kamu, gitu loh ya, karena dia tahu, gitu loh ya. Jadi di sini kayak kamu merasa mungkin banyak di sini yang kamu udah kasih dia nasihat dan sebagainya, tapi dia itu tidak bisa memahami dan tidak bisa mencoba menghargai perasaan kamu, gitu loh. Itu yang Sora lihat di sini, ya. Padahal kamu jadi seseorang yang sudah sangat berusaha memberikan yang terbaik untuk dia. Oke. Selain dari itu, kamu juga menjadi seseorang yang menyupport dia. Oke. Ada di sana. Ya, kamu terus membantu dia, memantau dia, ada di sana. Kamu juga bersabar dengan mungkin ya dengan janji ataupun rencana ke depan yang belum jelas pun kamu masih bersabar. Orang ini juga punya sikap yang sangat teguh, sikap yang kadang-kadang bisa tidak terduga gitu. Yang kalau Sora lihat di sini ada yang dia menghancurkan apa yang sudah kamu bangun. Ya mungkin menghancurkan kepercayaan kamu, menghancurkan bagaimana gambaran diri kamu, menghancurkan perasaan kamu, itu ada. Ya. Orang ini tuh kamu padahal ada di sana. Kamu ada di sana pada saat dia sangat terpuruk, kecewa gitu loh ya. Tapi ternyata dia bisa menghancurkan kamu gitu loh. Padahal kamu ada di sana ketika dia hancur. Dan di sini kamu jadi support sistem dia terkuat. Walaupun di sini memang yang Sora lihat ya, ada beberapa kendala. Salah satunya adalah tentang memang masalah mungkin perbedaan latar belakang ya. Mungkin ada perbedaan budaya, agama, keyakinan, keluarga yang tidak setuju, itu ada sebenarnya. Oke. Kita mau coba lihat lagi, apa sih perasaan dia ke kamu setelah perenungan? Apa perasaan dia kepada kamu setelah perenungan? Aku sering banget memikirkan kamu akhir-akhir ini. Jadi perasaan dia itu semakin kuat setelah perenungan akhir-akhir ini, makin kuat ke kamu ya. Oke. Dia berharap kalian akan bersama-sama lagi. Tadi kan Sora udah bilang dia menginginkan reunian, menginginkan kembali bersama-sama. Oke. Orang ini sering sekali bermimpi tentang kamu. You've been in my dreams. Aku sekarang bisa berpikiran lebih baik, lebih tenang ya. Tadi sebelumnya mungkin pikirannya lebih mumet, lebih pusing.
kita berjauhan itu menjadi sesuatu yang perubahan besar buat hidup aku ternyata. Dengan adanya dengan kita berjauhan, perubahan besar tuh sangat-sangat terasa. Dan ternyata dia berpikir bahwa mungkin ada orang lain yang lebih baik daripada kamu, gitu loh ya. Membandingkan kamu dengan yang lain, ternyata enggak tuh. Tidak selalu lebih baik, gitu loh. Dia merasa bersalah atas apa yang sudah dia lakukan sama kamu. Dia merasa tidak sepantasnya dia memperlakukan kamu seperti itu. Dia merasa seharusnya dia lebih jujur, lebih terbuka sama kamu, gitu loh ya. Dan memperlakukan kamu lebih baik lah ya. Bagaimanapun juga aku rindu sama kamu. Ya, jadi sebenarnya udah jelas. Orang ini itu menginginkan pertemuan kembali, masih memantau, melihat kondisi dan keadaan. Apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian ya. Oke. Kalau Sora lihat di sini, ada keinginan dia untuk terlepas dari perasaan bersalah dia sama kamu, dan dia menyadari bahwa selama ini dia sudah banyak tekanan ya dengan perasaan merasa bersalah atas apa yang dia sudah lakukan. Dengan dia menyadari kamu sakit, gitu loh. Dia juga sakit ternyata ya. Ternyata bukan cuman kamu yang menderita, dia pun ternyata juga menderita dengan tidak adanya kamu, gitu loh. Karena ada ikatan dari yang tadi Sora sudah bilang, dari semesta ini ujungnya mengarahkan kalian sama-sama. Nah, dia berharapnya ada optimisme. Seperti matahari terbit, dia berharap ada hal yang bisa lebih baik ke depannya. Ada kesuksesan, ada hubungan yang membaik lah. Itu yang dia harapkan. Gitu loh, ke depannya untuk kalian. Dia akan mulai kok dengan aksi nyata, mengumpulkan keberanian untuk mulai komunikasi lagi sama kamu, akan menghampiri kamu, akan minta ketemu sama kamu atau bicara sama kamu. Tapi yang pasti ada aksi di sini. Jadi nggak cuma teori, dia akan beraksi secara jelas. Ya, walaupun memang kamu tidak akan langsung kayak nerima dia. Kalau sholat di sini ada kamu tuh yang masih bertahan gitu loh. Dan dia akan berusaha. Dia tetap, kamu menutup diri, dia akan tetap berusaha untuk berulang kali mendekati kamu lagi. Untuk meminta kamu merekonsider keputusan kamu. Jadi kalau sholat lihat di sini, orang ini akan secara nyata menunjukkan bahwa dia ingin berusaha. Di bawahnya ada feminim dan divine timing. Jadi sepertinya kalau Sora lihat di sini, ini adalah kuasa dari si divine feminim atau kamu yang kebanyakan menonton video ini. Ya, percaya saja prosesnya. Waktu yang tepat dia akan melakukan pergerakan sama kamu. Kamu akan punya intuisi kok yang menuntun untuk tahu bahwa dia nanti akan ada pergerakan juga pada akhirnya ke kamu. Apa sih nasihat buat kamu? Kamu pun masih mau cari tahu soal dia. Kalian itu memang tidak bisa dibohongi, saling masih ada ketertarikan. Jadi, silakan kalau mau saling berkomunikasi lagi, ngomongin lagi ya, apa yang bisa kalian lakukan sama hubungan ini. Gitu loh. Toh kamu juga kalau Sora di sini banyak yang masih kepingin, walaupun kamu tuh seperti kayak nahan-nahan diri juga ke dia gitu loh. Oke. Berkomunikasilah dengan pendampingmu secara spiritual, minta petunjuk apa yang harus kamu lakukan sama orang ini. Tapi nanti orang ini akan hubungin kamu kok, tenang aja. Ya. Waktunya divine timing, artinya waktu dari semesta ini yang menjadi rahasia kapan dia akan ketemu sama kamu atau berkomunikasi sama kamu atau minta ketemu sama kamu. Tapi kamu pasti sudah punya firasat. Sora lihat di sini ada firasat ya. Firasat kalian tuh sebenarnya banyak yang kuat di sini. Jadi tanpa Sora bilang kapan, sebenarnya kamu sudah tahu kapan sekiranya dia akan punya kontak lagi sama kamu gitu loh. Kalau Sora lihat sih orang ini punya harapan optimis buat sama kamu. Oke, dia merasa ya kalau kemarin itu hanya dia sedang tidak ready, tapi dia merasa bahwa sekarang dirinya dia lebih ready kok. Itu yang dia mau tunjukin sama kamu. Kata-kata kamu tuh terus merema di kepalanya dia, teringat terus di dia gitu. Ya. Jadi percayalah intuisimu. Intuisimu tuh nanti akan ngebimbing kok dengan sendirinya ke harus bagaimana ke orang ini gitu loh dan sebagainya. Oke. Kita kan coba lihat alfabetnya. Z, D, T, J, M, F, A, H, B, W, Y, U,
R, I, V, C, U, dan ada L. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini gitu loh ya. Aduh, ini dari kemarin jatuh mulu. Maklum lah ya, tempat suara itu sempit. Namanya juga rumah Lilliput ya. Dicek nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini ya Sarah. Dan sekarang kita akan ke astrologinya. Oke, kita akan coba lihat untuk astrologinya. Sarah nggak akan bilang kapan karena intuisi kamu sebenarnya udah tahu kapan. Scorpio, Gemini, Cancer, Capricorn, Sagittarius, Aquarius, one more ini aja deh. Libra. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Teman-teman jangan lupa untuk kamu yang pingin belanja, pingin personal reading atau pingin belajar kartu tarot, kamu bisa hubungin Instagram di bawah @sora_tarot. Sora juga ada jual produk kalung yang baru Sora rilis juga ya, belum lama ini. Oke. Kalung ini bisa untuk healing, ada penjelasannya di kolom community dan di Instagram dan di channel Sora yang pertama di Sora and Tarot. Ini cantik banget. Jadi kamu harus punya buat collectible item. Untuk teman-teman yang punya trauma-trauma berulang bisa banget pesen kalung ini. Ya, ini dari batu rose quartz asli. Ini batu asli ya, teman-teman. Oke. Murah bukan berarti murahan. Saat video ini dibuat harganya 215.000. Sora tunggu teman-teman untuk order. Silakan linknya ada di bawah semuanya. Oke. Itu aja dari Sora. Buat kekurangannya Sora minta maaf. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bye-bye.